dari kelompok 2. Di sini kami menjelaskan tentang sistem hukum sipil law. Langsung aja kita nonton videonya. Check it out. Halo semuanya, kali ini kelompok aku akan membahas tentang sistem hukum civil law. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu sistem hukum? Sistem hukum adalah seperangkat aturan yang tersusun secara teratur dan berasal dari berbagai asas, pandangan, dan juga teori dari berbagai pakar. Nah, kalian udah pada tahu kan apa itu arti sistem hukum? Untuk penjelasan lebih lanjut tentang civil law, disimak terus ya videonya. Pengertian civil law. Civil law merupakan bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law yang berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Berkembangnya suatu teori tidak lepas dari adanya sejarah terbentuknya. Di sini, saya akan membahas sejarah dari civil law. Civil law pertama kali ditemukan di negara Eropa Timur pada abad 450 sebelum Masehi, di mana pada saat itu Kerajaan Romawi membentuk suatu perkumpulan peraturan tertulis yang pertama kali diberi judul 12 Table of Rome yang kemudian berkembang ke seluruh dunia melalui penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Lalu, seperti apa sebenarnya sistem dari civil law itu sendiri? Teman-teman tahu nggak sih, ternyata Indonesia menganut sistem hukum civil law karena sistem hukum di Indonesia berupa perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Lalu apa ya karakteristik hukum civil law? Karakteristik sipil law apa aja sih? Aku kasih tahu ya. Yang pertama, adanya sistem kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat pada presiden sehingga undang-undang menjadi rujukan yang utama. Yang ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Lalu, apa aja sih kelebihan dari sipil law? Nah, sistem civil law ini memiliki kelebihan. Di antaranya, sistem ini hukumnya tertulis dan terkodifikasi sehingga ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum. Prinsip dasar ini dianut karena ingin mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, sehingga kepastian hukum di sistem hukum ini sangat diperhatikan dan dijamin. Sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang, sehingga penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang sehingga putusan bersifat objektif. Negara-negara yang menganut sistem hukum civil law itu ada negara Indonesia, Italia, Jerman, Albania, Australia, Belanda, Belgium, Bulgaria, Brazil, Chili, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, dan masih banyak lagi. Dan mengapa negara itu mengambil sistem hukum civil law? Karena adanya kepastian hukum. Bila kepastian hukum sudah tercapai, maka selesailah perkara meskipun mungkin bagi sebagian orang dinilai tidak adil. Sistem hukum civil law tetap memiliki beberapa aspek positif yang harus dijaga. Itu yang saya tahu. Jadi, apa sih kekurangan sistem hukum civil law? Nah, mari kita bahas. Yang pertama, kekurangan sistem hukum civil law sendiri kadangkala kaku dan kurang responsif terhadap kenyataan-kenyataan yang timbul di masyarakat. Hakim hanya berfungsi corong undang-undang, padahal pada peraturan umumnya, perundang-undangan seringkali tertinggal dari perubahan masyarakat. Yang kedua, hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang diperkarakan saja, sehingga dalam menyelesaikan perkara yang sama di lain waktu, seorang hakim hanya menetapkan dan menafsirkan perundang-undangan kembali. Berikut adalah perbedaan civil law dan common law. 1. Sistem Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. 2. Sistem Eropa kontinental menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Perbedaan yang nomor 3, pada sistem civil law dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem common law tidak ada kodifikasi.
Yang keempat, keputusan hakim yang lalu pada sistem civil law tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedangkan pada sistem common law, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang mutlak harus diikuti. Berikut ini adalah video tentang hukum civil law. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem hukum civil law. Semoga teman-teman paham ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe